diri. Pada kesempatan ini akan kami coba bawakan sebuah tema tentang 3 nilai kepahlawanan untuk mengisi kemerdekaan. 3 nilai kepahlawanan untuk mengisi kemerdekaan. Jadi nanti ada 3 poin yang harus kita fahami, yang akan kita kaji mengenai bagaimana kita seharusnya bersikap setelah bangsa kita ini merdeka. Ketika kita bicara tentang kemerdekaan, tidak lepas ini atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang begitu banyak Allah berikan kepada kita, salah satunya nikmat kemerdekaan. Pada 17 Agustus 2023 ini kita memasuki kemerdekaan yang sudah 78 ya Bu. Ya, 78. Artinya sudah 78 tahun yang lalu bangsa ini dinyatakan merdeka. Dan ini perlu kita syukuri karena ini merupakan salah satu daripada kenikmatan yang Allah berikan teruntuk bangsa kita ini. Berbicara kemerdekaan, tentunya kita bisa tengok sejarah bahwa kondisi bangsa saat itu, jangankan untuk rekreasi, untuk beribadah, menuntut ilmu sangatlah sulit. Kekhawatiran, kecemasan selalu menghantui. Ketika asik barangkali ibadah, tidak jarang terdengar dentuman peluru dan suara keras daripada bom. Dan ini membuat nilai ibadah saat itu, kekhusyuannya barangkali berbeda dengan kita yang sekarang ini sudah merasakan kemerdekaan. Kita tengok belum lagi kondisi-kondisi lainnya. Untuk beribadah, umat terdahulu itu atau bangsa kita saat belum merdeka mengalami tekanan-tekanan, intimidasi dan lain sebagainya. Namun sekarang setelah merdeka, kita merasakan ketenangan, kenyamanan serta kekhusyuan di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang demikian adanya ketika kita tengok lagi atas perjuangannya para pahlawan kita yang telah gugur di medan laga saat itu, sepatutnya kita sebagai generasi atau generasi sekarang atau zaman now lah gitu ya, orang-orang yang sudah menikmati kemerdekaan, tentunya kita bukan berarti ketika kita sudah merasakan kemerdekaan kita sudah tidak peduli terhadap negeri ini. Namun setidaknya sesuai dengan tema yang tadi kami sampaikan, ada 3 nilai kepahlawanan untuk mengisi kemerdekaan. Jadi ada 3 sifat atau 3 sikap kepahlawanan ini yang perlu kita terapkan di dalam kondisi saat ini, kondisi saat memang sudah merdeka. Dan tentunya sebagai hamba Allah, ketika perjuangan yang sudah dilakukan oleh orang-orang tua kita terdahulu, sepertinya kalau kita tidak bersyukur, termasuk hamba yang tidak tahu diri lah, bisa dikatakan seperti itu. Sebagaimana di awal saya katakan, dalam Al-Quranul Karim Allah nyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Jikalau kita sebagai hamba Allah diberikan karunia, kenikmatan berupa kemerdekaan,
dan kita bersyukur, la azidannakum, maka akan ditambah kenikmatan itu. Tapi sebaliknya, bila kita ingkar bahwa itu adalah karunia dari Allah, maka sesungguhnya azab Allah teramatlah pedih. Ketika kita bicara kemerdekaan, tidak lepas ibu sekalian, itu berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Karena secara logika tidak akan mungkin bangsa ini merdeka menghadapi penjajah-penjajah yang pernah menjajah bangsa ini dengan berbagai persenjataan yang lengkap, dan kita hanya bermodalkan alat tradisional, senjata tradisional dan bambu runcing. Secara logika tidak akan mungkin kita melawan, mampu mengusir mereka. Nah, untuk itulah kita harus sadari bahwa itu semua berkat rahmat atau kasih sayang Allah kepada bangsa kita, dan akhirnya bangsa kita 78 tahun yang lalu telah merdeka. Lantas apa 3 sikap kepahlawanan yang harus kita miliki untuk mengisi kemerdekaan, baik untuk kita dan tanamkan kepada generasi kita berikutnya, anak dan cucu kita, agar kita bisa memberikan satu pemahaman, jangan sampai kita lupakan sejarah gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang 3 sikap kepahlawanan ini, yang memang 3 sikap ini dimiliki oleh para pejuang kita dahulu kala, dan ketiga sikap ini harus kita contoh pada era sekarang gitu. Yang pertama apa? Yang pertama, bahwa para pejuang kita saat itu memiliki keteguhan dalam memegang prinsip. Saya ulangi, sikap kepahlawanan yang pertama adalah memiliki keteguhan dalam memegang prinsip. Bicara tentang keteguhan, keteguhan bisa kita istilahkan itu adalah istiqomah gitu. Bahasa agamanya istiqomah, teguh hati, tidak mudah tergoyah gitu. Itu nama istiqomah gitu. Para pahlawan kita saat beliau dahulu kala berjuang, Allah karuniai sikap ini. Bila saja Allah tidak berikan sikap ini kepada para pahlawan, para pejuang kita, tentunya patah semangat mereka untuk menggapai atau meraih sebuah kemerdekaan. Dan untuk itulah pantas bahwa dalam pembukaan undang-undang ya, dinyatakan berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, bangsa kita ini bisa merdeka. Salah satu seperti itu. Berbicara tentang keteguhan daripada memegang prinsip, maksudnya adalah kita memiliki keteguhan hati yang tidak mudah tergoyahkan, terpengaruh dan teriming-iming oleh sesuatu gitu. Sebagaimana yang dilakukan juga oleh para pahlawan kita, barangkali ketika para pejuang kita memberikan satu pengaruh yang positif kepada masyarakat, yang tujuannya adalah membangun kekuatan untuk melawan penjajah, dan tentunya penjajah tidak tinggal diam. Siapa nih yang berpengaruh di lingkungan di daerah ini? Tidak sedikit mereka itu menawarkan sesuatu, mengiming-imingkan sesuatu agar mereka sudahlah nggak usah melawan penjajah kan gitu. Tapi umat terdahulu bangsa kita saat itu tidak terpengaruh karena memiliki sifat memegang kuat daripada sikap prinsip gitu ya, keteguhan dalam memegang prinsip. Berbicara tentang istiqomah, bahasa Islamnya istiqomah itu tidak tergoyahkan, kontinu, keteguhan hati, ya itu istiqomah bahasa Islamnya seperti itu. Ini dinyatakan oleh Allah dalam surah Hud ayat 112. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatgaw
innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, istiqomah gitu. Jadi ketika kita sudah menemukan satu kondisi yang memang sudah benar, tetap istiqomah, tidak goyah gitu Bu ya. Sebagaimana tentang sikap istiqomah ini diperintahkan oleh Allah kepada kita gitu. Dan juga orang-orang yang telah bertobat, sama tentang tobat juga harus memiliki sikap keteguhan hati, istiqomah. Jangan apa ya, ibaratnya tobat sambal. Udah tahu sambal pedas, tetap aja dimakan lagi. Ketika bicara taubat gitu ya, harus ada di samping taubatan nasuha, niatnya taubatan nasuha. Namun ketika dia sudah menemukan jalan yang benar, maka dianjurkan harus memiliki sikap istiqomah. Artinya tidak lagi berpaling kepada perbuatan yang telah dia tinggalkan. Ketika udah tobat jangan lagi kembali gitu. Itu namanya istiqomah atau memegang keteguhan prinsip seperti itu. Kemudian apa nilai yang bisa kita petik dari sikap istiqomah atau sikap memegang keteguhan prinsip ini? Tentunya satu Ibu yang terpenting, zaman sekarang ini kan zaman yang penuh dengan unsur-unsur isu-isu hoax lah bahasanya. Kadang-kadang kita yang tidak memiliki filter atau akal yang sehat mudah terombang-ambing, mudah terpengaruh akan informasi-informasi yang kejelasannya memang belum tentu jelas gitu. Untuk zaman sekarang sebagai seorang muslimah yang baik, setiap informasi apapun itu tentunya jangan langsung semua diserap. Jangan kita menjadi manusia spons, apapun diserap langsung. Setidaknya kita butuh pengetahuan dan iman untuk mempertimbangkan, untuk menyaring apakah informasi ini benar adanya. Apalagi maaf, sekarang ini zaman penuh dengan fitnah. Di sana sini saling menggunjing, di sana sini saling menjatuhkan. Jadi ketika kita tidak punya prinsip dalam memegang keteguhan ini, kita mudah terombang-ambing gitu. Apalagi belum lagi kita saksikan ketika kita baca media-media yang ada bertebaran di media sosial yang informasinya terkadang simpang siur. Ketika kita membaca, mendengar, melihat informasi itu, tentunya sebagai seorang muslimah tidak boleh tentunya kita itu langsung mengambil begitu saja tanpa adanya check and recheck, bahasa kasar seperti itu. Atau di dalam masyarakat ketika kita mendapat kabar burung tentang apapun itu yang sifatnya merugikan atau yang menjatuhkan, menjelekkan, jangan langsung kita terima. Setidaknya ada dalam Islam ada tabayyun. Artinya apa? Adanya klarifikasi yang jelas, tidak sembarang kita terima. Inilah pentingnya kita terapkan sikap istiqomah atau memegang prinsip secara kuat di dalam mengisi kemerdekaan ini. Artinya tidak hanya dimiliki oleh para pahlawan dahulu, sekarang sikap ini harus kita miliki dengan berbagai macam tantangan. Dulu kita dijajah dengan bentuk wujud manusia, baik itu Belanda, Jepang dan lain-lainnya. Sekarang kita dijajah pula Bu oleh teknologi tanpa kita mampu memiliki sikap yang tepat, maka kita pun tentunya akan menjadi korban daripada penjajah gitu ya. Ini penting gitu ya. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, istiqomah ini Bu, mohon maaf sebelum saya lanjut yang kedua, istiqomah ini adalah memang sebuah sifat yang Allah sudah anugerahkan kepada kita dalam semua hal. Istiqomah ibadah, istiqomah menuntut ilmu dan lain-lainnya. Dan ketika kita bicara istiqomah,
Islam mengajarkan, Al-Quran mengajarkan kepada kita satu doa yang termaktub dalam surah Ali Imran ayat 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa yang punya fungsi dan tujuan agar kita memiliki keteguhan hati. Kenapa? Karena hati ini mudah bolak-balik gitu ya, mudah sekali bergeser. Jadi ketika kita sudah menemukan satu kebenaran, satu titik di mana kita memang menemukan petunjuk, maka doa kepada Allah agar hati ini tidak berpaling, agar hati ini enggak gilal. Gilal itu artinya berpaling daripada kebenaran gitu ya, tidak condong. Ketika udah satu titik di mana kita harus beristiqomah dalam hal untuk ilmu misalnya, ya sudah istiqomah, nggak usah kita mendengarkan nuntut ilmu macam-macam lah mungkin barangkali. Ya kita harus punya keteguhan hati, karena di dalam kebaikan dibutuhkan keteguhan hati, mentalitas harus kuat gitu. Apalagi yang namanya kebaikan tentunya banyak sekali sandungannya Ibu. Tidak semua ketika kita berbuat baik itu akan disukai oleh orang gitu. Dan untuk itu ketika kita berbuat baik dan memang itu sudah benar, maka dibutuhkan istiqomah, keteguhan memegang prinsip. Jadi tidak boleh harus dengerin orang gitu ya. Ibarat sekarang ini kan yang jadi bahayanya di masyarakat itu, kita ini sangat mudah terpengaruh oleh berita-berita, pembicaraan-pembicaraan yang memang barangkali kebenarannya belum tentu benar gitu. Apalagi yang kita dengar berita tersebut dari seseorang yang memang maaf secara akhlak, secara ibadah, secara keilmuan jauh nilai-nilai itu, sehingga tentunya yang dapat dikabarkan oleh orang tersebut ke kita tentunya kabar-kabar bohong. Jadi kita harus betul-betul punya harus punya sikap gitu di dalam menghadapi kehidupan ini. Ini buah nilai daripada pengamalan untuk mengisi kemerdekaan kita. Yang kedua, nilai atau 3 sikap kepahlawanan untuk mengisi kemerdekaan adalah memiliki keberanian. Modal utama bangsa kita saat itu, karena umat kita, bangsa kita, para pahlawan kita itu berani, tidak gentar. Dengan seruan keberanian itulah justru membuat musuh yang gentar. Jadi bukan juga berani dalam konsep di sini yang negatif Ibu ya. Artinya ketika orang yang memang, kan ada banyak orang Bu, ketika dia berani tapi memang dengan mantap keberanian, ada hanya berani namun gertakan semata. Nah, ketika para pahlawan kita memiliki keberanian yang tinggi, ketika dia berseru kepada masyarakat saat itu, sehingga itulah modal menjatuhkan mentalitas para penjajah, yang akhirnya mereka itu kian hari kian jatuh mentalnya. Padahal kalau bicara tadi di awal saya katakan, kalau bicara akal sehat kita, tidak akan mungkin kita ini merdeka, dan tidak akan mungkin juga bermodalkan tadi bambu runcing dengan menghadapi tank-tank yang besar gitu ya, dengan meriam-meriam yang besar. Kalau tidak dengan bermodalkan keberanian, tidak akan mungkin. Artinya kalau sudah bicara berani, mereka dengan peralatan canggih, kita dengan tangan kosong pun bisa memicu semangat yang kuat ya. Sehingga justru yang memiliki peralatan perlengkapan yang canggih justru bisa jatuh mentalnya, karena dia secara tidak langsung membandingkan dia yang tidak memiliki apa-apa begitu luar biasa, bisa jatuh mental. Nah, ketika kita kaitannya sikap keberanian ini, sikap berani ini, apa kaitannya untuk momen kita mengisi kemerdekaan? Yang pertama Ibu,
Sifat berani atau sikap berani ini harus kita warisi. Berani dalam hal kebenaran, berani dalam hal kebaikan. Bahkan dalam ayat dikatakan qulil haqqo walau kana murran, kata sabda Rasulullah. Dalam ayat yang lain dikatakan juga sama, qulil haqqo min rabbikum fata mununa wala tumtarin, seperti itu ya ayatnya, saya lupa. Artinya ketika kita katakan yang benar walaupun itu pahit, ya kan butuh keberanian. Sekarang ini mental berani itu banyak berani yang salah, ya. Dia berani karena salah sehingga dampaknya salah. Kadang orang benar jarang yang berani, ya. Kenapa? Biasanya benar itu pendukungnya sedikit, sehingga kurang ada pendukung, keberanian berkurang. Tapi kalau dalam hal kesalahan biasanya yang dukung salah banyak, umumnya gitu ya. Gitu. Sehingga orang yang salah cukup berani gitu. Kenapa? Karena merasa banyak mendukung gitu ya. Kemudian berani di sini kita juga harus memiliki sifat optimisme. Artinya memiliki keyakinan yang kuat di dalam menghadapi masa depan. Jadi kita ambil contoh mereka, para pahlawan kita, para pejuang kita, dengan berani timbul sifat kepercayaan diri gitu. Ketika kita punya sifat berani dalam hal kebenaran, jangan pernah takut untuk melawan kelaliman atau kezaliman gitu. Walaupun memang terkadang kalau kebenaran selalu diikuti oleh pengikut yang jumlahnya minoritas gitu ya, biasanya seperti itu, sehingga dibutuhkan sifat optimisme untuk menumbuhkan sifat berani ini. Berbicara tentang sifat berani, optimis untuk menghadapi kehidupan kita mendatang, khusus untuk kepada anak-anak kita gitu ya, bahwa hidup ini maaf ada peribahasa, kehidupan ini keras gitu nak, bahasa seperti itu kepada anak kita. Kau harus siap menghadapinya. Artinya kita mendidik, mengarahkan anak supaya memiliki kemandirian yang hebat, tidak bergantung oleh orang lain, tidak bergantung kepada orang tua misalnya gitu ya. Tanamkan sifat keberanian ini, sifat optimis ini kepada anak kita ke depan, agar mereka dalam menghadapi kehidupan tentunya siap mentalnya gitu. Jangan sampai ketika kita ya memanjakan anak, boleh Bu, boleh, tentunya sebatasnya, sewajarnya begitu barangkali. Kenapa? Karena kalau kita berlebihan, tidak melatih, mendidik anak memiliki sikap mental yang kuat untuk menghadapi kehidupan mereka ke depan. Belum lagi kehidupan kita ini tentu berbeda dengan kehidupan anak kita 5, 10, 15 tahun ke depan. Tentunya kalau kita tidak siapkan ini kepada anak-anak kita, takutnya anak kita memiliki mentalitas yang cengeng, yang lemah, yang pada akhirnya tidak siap menghadapi kehidupan. Timbul putus asa, menyerah tentang hidup, jalan pintas gantung diri gitu kan. Kenapa mereka yang maaf, orang-orang yang putus asa gantung diri? Karena tidak siap menghadapi kehidupan gitu. Dan ini perlu kita tanamkan kepada anak kita agar anak kita siap. Dan Allah pun mengingatkan kepada kita dalam surah Ali Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kata Allah, jangan kamu bersikap lemah. Seorang muslim harus kuat, mentalitas harus kuat menghadapi kehidupan, jangan lemah. Kata Allah, wala tahzanu, dan jangan pula kamu bersedih hati. Bukan pribadi seorang muslim yang cengeng dalam menghadapi kehidupan, harus memiliki mental yang kuat. Kepada anak kita tanamkan itu semua, karena hidup ini penuh perjuangan. Artinya tidak ada sesuatu yang indah tanpa ada satu proses yang mungkin barangkali yang mengenakan. Pasti semua tidak enak begitu. Dan itu tanamkan kepada anak kita. Jangan sampai, mungkin kalau orang maaf ya, kalau bisa dikatakan orang Betawi dulu lah, dia itu hidup berleha-leha. Kenapa? Orang tuanya kontrakan di mana-mana banyak,
Tanah banyak, identik kata orang Betawi itu banyak tuan tanah. Dulu bisa, tapi ketika orang tua tidak ada, harta itu bisa habis. Tapi kalau kita memberikan satu nilai-nilai positif, khususnya pengetahuan kepada anak kita dalam menghadapi kehidupan, tentunya lebih siap untuk menghadapi kehidupan. Itu jangan sampai demikian. Jangan sampai kita memberikan kepada anak itu sesuatu yang tidak membuat dia mandiri, begitu Ibu ya. Dan yang terakhir Ibu, yang terakhir, sikap kepahlawanan yang harus kita miliki untuk mengisi kemerdekaan ini adalah kesabaran dalam meraih tujuan. Sabar diibaratkan seperti kita mengkonsumsi jamu, pahit di awal, namun khasiatnya bisa memberikan tubuh sehat. Memang sabar mudah diucapkan, realisasinya sulit diterapkan. Yang sabar, yang sabar. Sabar itu memang ucapan yang mudah, namun pengimplementasiannya berat gitu ya. Kadang ada yang bilang sabar ada batasnya gitu ya. Kan kita pernah dengar begitu Bu ya. Padahal Ibu mohon maaf, dalam konteks Islam tidak ada sabar itu batasan. Semakin dia memiliki kesabaran dan terus berkesabaran, makanya maaf, di antara Nabi dan Rasul yang Allah sudah utus hanya 5 yang memiliki tingkat kesabaran, keteguhan, keberanian yang luar biasa dibandingkan dengan Nabi Rasul yang lainnya, yang kita kenal dengan Nabi Ulul Azmi. Mereka memiliki tingkat kesabaran yang hebat ketimbang para Nabi Rasul yang lainnya. Kenapa itu dibedakan oleh Allah? Karena memang tidak ada istilah sabar itu batasan gitu. Jadi keteguhannya, kesabarannya sangat tinggi. Begitu juga tentang mengisi kemerdekaan Ibu. Kita ini, bangsa kita, khusus para pejuang kita, untuk meraih kemerdekaan itu bukannya waktu singkat. Berarti 350 tahun kalau tidak salah Ibu ya. Bukan waktu yang setahun 2 tahun bisa diraih. 350 tahun itu udah berapa generasi Bu. Tapi mereka tetap sabar dengan satu tujuan, memperoleh kemerdekaan. Ketika orang tuanya meninggal dunia, dilanjutkan kepada anaknya. Karena orang tua telah menanamkan sifat-sifat tadi kepada anak, sehingga ketika orang tua tidak ada, tetap berlanjut sikap-sikap tadi. Dan itu kita bisa bayangkan 350 tahun kurang lebih berapa generasi. Tapi karena memang para pahlawan kita memiliki kesabaran untuk mencapai satu tujuan, dan ini istiqomah dan berani menghadapi kehidupan, maka ini bisa terwujud kemerdekaan. Kalau saja para pahlawan kita, pendahulu kita, kesabarannya tadi terbatas, tidak akan bisa meraih sebuah kemerdekaan. Sabar banyak hal Ibu. Kalau kita bicara sabar itu kan Masya Allah, ya mungkin ibu-ibu yang lebih usianya mungkin lebih paham tentang bagaimana kondisi orang-orang tua kita terdahulu gitu ya. Namun apa yang bisa kita aplikasikan sikap daripada kesabaran dalam meraih tujuan ini? Yang pertama, satu, tanamkan kepada anak-anak kita, generasi muda, untuk senantiasa terus berjuang untuk menuntut ilmu dengan sabar. Tanamkan itu. Kalau tidak sabar ya gitulah. Pendidikan itu terkadang, maaf, apalagi sekarang, waktu, biaya dan lain-lainnya butuh kesabaran. Tanamkan, apalagi di rumah kita salah menerapkan pendidikan sehingga terlena untuk kehidupan yang polanya bermain-main saja, sehingga semangat belajarnya kurang. Tanamkan kesabaran kepada anak-anak kita. Itu untuk anak untuk menuntut ilmu. Untuk kita sebagai ibu sama, dibutuhkan kesabaran. Pola asuh pendidikan anak dulu dengan sekarang beda, dan membutuhkan ekstra kesabaran. Zaman dulu tuh anak ditunjuk aja sama orang tua takut, apalagi dibentak, dimarahin, udah paling takut. Kayak saya tuh kalau orang tua ya tunjuk aja tuh udah takut. Anak sekarang ditunjuk, mulut ngomong gitu ya, pelototin juga gitu ya, kadang-kadang di itu juga tetap ya namanya. Nah ini butuh kesabaran para ibu di dalam mendidik, mengasuh anak-anak kita semua. Kenapa? Kalau ini tidak kita miliki,
pasti akan gagal. Kalau kita masa bodoh gitu kepada anak, apalagi lah diajarin ya udah, disuruh ya udah, terserah. Nah, itu bukan pola pendidikan namanya. Artinya tidak sabar. Yang namanya sabar nggak ada batasan sampai tuh anak betul-betul mengerti akan tanggung jawab dan kewajiban misalnya gitu ya. Itu aplikasi untuk kita sebagai seorang ibu. Bagi seorang suami, seorang ayah, tentunya juga perjuangan sekarang ini di dalam mencari nafkah sangat dibutuhkan kesabaran. Jadi berikan motivasi kepada suami ketika barangkali dalam tugas ada kendala-kendala, berikan satu hiburan penyejuk kepada suami, minimal ada kata-kata sabar gitu ya. Ya, apalagi istilahnya suaminya guru, wah kadang-kadang kasus orang begini, sabar Pak. Iya, sabar. Jadi peranan di sini memang sangat penting, Bu. Sabar dalam hal untuk generasi muda berikutnya dalam menuntut ilmu butuh waktu. Mungkin maaf Bu ya, zaman dulu pendidikan SD aja udah hebat. Jarang yang sekolah udah hebat. Naik sedikit SMP udah hebat, kan gitu. SD ya ada tapi nggak banyak begitu. Naik lagi SMA. Sekarang sarjana itu kayak SMP Bu. Artinya apa? Menuntut ilmu butuh waktu dan tentunya butuh biaya, butuh kesabaran gitu. Jadi jangan banyak juga kita di rumah masalah pendidikan anak mengeluh misalnya gitu ya. Boleh curhat sama suami, mengeluhlah kepada Allah gitu ya, silahkan gitu. Jadi dibutuhkan kesabaran. Artinya sabar yang dimiliki oleh pejuang terdahulu untuk meraih satu tujuan kemerdekaan ini pun harus kita bisa miliki agar kita menanamkan sifat sabar untuk diri kita, keluarga kita gitu ya. Ya tentunya di dalam menghadapi juga permasalahan lingkungan harus tinggi-tinggi harus tinggi-tinggi kesabaran. Karena memang pola manusia itu kan rambut boleh sama hitam Ibu, namun pemikiran, pendapat berbeda-beda. Dibutuhkan kesabaran dalam menyikapi perbedaan. Tidak emosi, tidak dikit-dikit marah, dikit-dikit kita putus silaturahim, jangan. Butuh kesabaran dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada dalam lingkungan kita. Para ibu yang kami muliakan, barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Terakhir, Allah menyukai orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Artinya kalau ingin dicintai Allah, tingkatkan kesabaran. Sabar mendidik anak-anak kita, sabar dalam menghadapi kehidupan, sabar untuk tetap ibadah, berbuat baik, karena kadang-kadang ibadah tidak sedikit godaan, berbuat baik tidak sedikit juga omongan yang negatif. Kadang kita udah niat baik, ada aja omongan, akhirnya apa? Gua udah berbuat baik, tetap aja salah, udah nggak usah, nggak sabar. Kan gitu biasa Bu ya. Itu biasalah manusia ya. Tapi setelah kita memahami konsep kesabaran, kalau itu tidak dimiliki oleh pejuang, mungkin nggak merdeka Bu. Nah kita merdeka dengan 3 sikap tadi minimal untuk membuat keluarga kita, lingkungan kita lebih merdeka dalam kondisi yang sudah merdeka gitu. Kalau kita memang menerapkan 3 sikap tadi, insya Allah. Jadi kesabaran itu dalam hal berbuat baik pasti Bu, ujian silih berganti datang. Omongan-omongan yang tidak menyenangkan hati akan muncul, tapi itulah dibutuhkan keistiqomahan, dibutuhkan kesabaran di dalam menghadapi atau berbuat kebaikan. Jadi jangan heran bila orang yang sabar dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti untuk didiskusikan, kalau memang ada diskusikan kita diskusikan, silakan. Untuk sementara kami akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.